Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Imam Agung Prakoso, SSY, MH. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat penjelasan tentang konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari konsep masyarakat. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian atau yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri. Filsafat dalam istilah yaitu adalah sebuah pemikiran atau perenungan dalam diri seseorang secara mendalam atau mendasar dalam dirinya. Yang dimana dalam perenungan ini atau pemikiran ini akan menimbulkan suatu hal yang positif atau hal-hal yang baik yang tentunya akan tetap berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, dan hadis Rasulullah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah tentang konsep, yaitu bagaimana konsep masyarakat ini dalam pendidikan filsafat Islam. Nah, jadi manusia itu, umat muslim diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang dimana mereka harus dapat memimpin orang lain dan diri mereka sendiri. Nah, di sini manusia dalam konsep masyarakat memiliki peran dan kewajiban yang sama sebagai seorang muslim, yang dimana mereka harus berbuat kebaikan, kemudian melakukan kewajiban yang sama seperti melakukan ibadah-ibadah wajib. Nah, selain itu, selain manusia memiliki peran yang sama dan memiliki kewajiban yang sama dilakukan, juga harus bisa mengkonsepkan atau memberikan suatu hal-hal positif dalam lingkungan masyarakat, di mana kita dapat menjadi orang yang menimbulkan hal-hal positif seperti bersilaturahmi, memberikan suatu ajaran atau bermusyawarah agar menimbulkan lingkungan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, di sini kita seperti adanya suatu pendapat-pendapat dalam masyarakat, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, tentunya kita harus membentuk lingkungan yang harmonis dalam bermasyarakat. Karena di sini dasarnya adalah pendidikan Islam, yang dimana kita tentunya dapat memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu pendapat-pendapat yang berbau Islami yang dapat membentuk sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dalam filsafat pendidikan ini tentu ada poin-poin penting dalam menjalin suatu hubungan. Karena menjalin suatu hubungan itu tidak mudah dalam bermasyarakat dan tentunya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti di zaman global sekarang harus berhati-hati dalam bermedia sosial, dalam memberikan suatu pendapat, suatu pencerahan atau lain-lain. Nah, itu tantangan di zaman sekarang. Kemudian cara berkomunikasi, tentunya kita harus menyadari hal tersebut agar hubungan ukhuwah Islamiyah dapat terjaga dengan baik. Dan poin-poin penting dalam konsep bermasyarakat ini, yaitu yang pertama, kita harus merajut atau menjalin tali persaudaraan antar sesama umat muslim. Seperti tadi, kita bisa membangun hubungan harmonis antara sesama, saling bertukar pendapat, saling memberikan hal-hal arah-arah positif
seperti itu. Kemudian yang kedua itu saling tolong-menolong. Nah, saling tolong-menolong tentunya dalam masyarakat kita sudah tidak asing lagi mendengar kata ini. Jika ada tetangga kita atau teman-teman kita, tetangga jauh maupun dekat, jika terkena musibah kita membantu, mendoakan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu saling menghargai dan menghormati. Pastinya hal ini sangat penting dilakukan dalam bermasyarakat. Menghormati dan menghargai orang lain, maupun mau dari segi omongan, pendapat, kemudian suatu hal kesalahan yang dilakukan, kita harus dapat mengontrol emosi kita. Kita tidak harus memihak pendapat kita yang benar, yaitu kita harus melihat kondisi dari saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menepati janji. Nah, kita selain harus menepati janji, kita juga harus bisa menjaga perilaku, sikap, kemudian tidak munafik dengan apa yang kita bicarakan, seperti yang kita sampaikan. Dengan pun misalnya kita menasehati seseorang, menasehati masyarakat lain, tentu kita juga harus menyadari hal tersebut dan tidak merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik, paling benar dalam menyampaikan suatu kebenaran. Nah, seperti itu. Kemudian adapun kesimpulan dari materi konsep masyarakat filsafat pendidikan ini yaitu kita harus bisa membangun suatu hubungan yang harmonis, membangun suatu pemikiran yang tertuju kepada yang dimana kita harus saling peduli satu sama lain, yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan seperti itu pun yang telah saya sampaikan, di mana kita sebagai manusia adalah khalifah di muka bumi ini, maka jika ada kebenaran, maka sampaikanlah. Dan jika ada suatu kejahatan, keburukan, kekejian, kita juga harus menyampaikan. Seperti itu. Nah, konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam ini ada dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang dimana Allah berfirman bahwa kita sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan, diciptakan berbangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, agar saling menghormati, saling memuliakan. Nah, di situ Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang saling membangun hubungan harmonis antar sesamanya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.